berdaulat atas pemerintahan. Pemerintah daerah melakukan penghijauan itu karena daulat dari Tuhan. Pada Kejadian 1 ayat 12 kita dapat belajar bahwa alam yang indah disertai dengan tumbuh-tumbuhan adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dia menyediakan itu semua untuk kita umatnya manusia. Tuhan juga pernah berkata bahwa segala sesuatu yang diciptakannya baik adanya. Pada Kolose 1 ayat 16 begini bunyi firman Tuhan. Allah menciptakan segala sesuatu di dalam dan oleh Yesus Kristus. Jadi, alam tempat tinggal kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 21 kita dapat belajar. Kita diberi mandat oleh Tuhan untuk menjaga alam semesta ini, bukan untuk merusak alam semesta ini. Jadi kita sebagai umat manusia kita harus menjaganya, jangan sampai kita merusak segala sesuatu yang sudah diciptakan Tuhan yang baik adanya. Ternyata masih ada orang yang melanggar firman Tuhan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kerusakan hutan di Indonesia. Yang pertama, penebangan hutan secara liar. Yang kedua, kebakaran hutan yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, ada perambahan hutan. Biasanya para petani melakukan itu untuk membuka lahan baru. Dampak yang terjadi karena kerusakan hutan. Yang pertama, bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Hal itu bisa terjadi karena penebangan hutan secara liar yang terus-menerus dilakukan. Sedangkan fungsi hutan itu untuk menyerap air yang berlebihan. Yang kedua, kehilangan spesies langka. Biasanya, spesies langka berada di hutan. Jika terjadi kebakaran hutan, bisa saja spesies-spesies langka itu terbakar dan mereka kehilangan tempat tinggal mereka sehingga mereka menjadi punah. Ketiga, mengakibatkan kekeringan. Pada musim kemarau, tanah tidak ada lagi cadangan air sehingga pada musim kemarau panjang maka akan terjadi kekeringan. Gara-gara batu bara, Indonesia menyumbang suhu bumi kian panas. Service Reforms mendesak pemerintah Jokowi untuk menangani emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik tenaga uap yang berbahan bakar batu bara. Emisi gas rumah kaca adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global di Indonesia. Batu bara adalah sumber energi yang paling diandalkan. Batu bara menjadi bahan bakar dalam pembangkitan listrik. Pembakaran batu bara selama 1 abad terakhir ini menyebabkan bumi menjadi lebih panas dan membuat pemanasan global. Upaya menanggulangi pemanasan global bisa dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara menanam pohon. Pohon dapat menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen di udara, sehingga membuat atmosfer kita menjadi lebih sejuk. Pohon adalah paru-paru dunia. Pohon juga memiliki fungsi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Seperti spons dan busa, pohon juga mampu menyerap karbon dioksida yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan manusia. Indonesia sangat beruntung karena Indonesia memiliki hutan tropis yang sangat luas. Ternyata ada juga peraturan pemerintah mengenai penanaman pohon kembali. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1968 mengenai penarikan urusan kehutanan. Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan. Dan ada peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2008 mengenai rehabilitas hutan. Kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap indah, bersih, dan juga segar. Kita sebagai manusia memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan kita. Hak kita yaitu kita berhak untuk mendapatkan udara yang segar, tetapi kita memiliki kewajiban yaitu untuk menanam pohon dan tidak merusak hutan atau pohon yang ada di sekitar kita. Ternyata ada hukuman atau sanksi yang didapat karena merusak hutan. Pasal 78 ayat 3 UU 41 tahun 1999 tentang kebakaran hutan yang disengaja dapat dipidana selama 15 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pasal 4 berisi tentang kebakaran hutan akibat kelalaian dapat dipenjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1,5 miliar.
Alasan hutan banyak diperdagangkan karena Di tidak Papua semua terjadi wilayah di penebangan Indonesia hutan memiliki liar hutan. untuk membangun Terus lahan ada sawit. untuk meningkatkan Kebakaran ekonomi. hutan di Riau ini terjadi karena ketersengajaan. Di Kalimantan juga ada penebangan hutan secara liar dengan tujuan untuk membuka lahan sawit. Perusahaan ilegal logging di Kalimantan Tengah jual kayu ke Surabaya. Perusahaan UD Karya Abadi menjual kayu hasil penebangan ilegal dari Kalimantan Tengah ke daerah Surabaya, Jawa Timur. Dalam penyelidikan, pelaku mulai beraktivitas dari tempat yang ditetapkan dari 2015 sampai saat ini. Kurniadi menuturkan, kasus tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat sekitar yang mengetahui adanya aktivitas penebangan liar. Tanggal 13 November 2020 mengadakan penyelidikan dengan pasal 12 UU nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan kerusakan hutan. RSP sebagai pelaku juga telah memalsukan sejumlah dokumen untuk menerima kontrak tersebut. Atas perbuatannya, RSP terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal sebesar 15 miliar. Mereka menjual kayu ke Surabaya menggunakan jalur laut. Kerusakan hutan di Indonesia terjadi sangat banyak. Karena itu, kita sebagai orang yang berhikmat, kita harus menanam pohon. Satu orang satu pohon. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada cangkul, pohon ketapang kencana, dan juga pupuk. Langkah pertama, siapkan pohon ketapang kencana. Setelah itu, siapkan cangkul lalu gali lubang. Langkah selanjutnya, buka polybag. Lalu tanam pohon ketapang kencana di lubang yang sudah kita buat tadi. Setelah itu, di atasnya diberi pupuk. Setelah diberi pupuk lalu disiram.